wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari air, udara, dan tanah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucy Maulida, nama saya Rahimah, Nama saya Taufikur Rahman. nama saya Sayyidatul Latifah, nama saya Puji Syamuni. 1. Pencemaran udara. Udara merupakan salah satu elemen paling penting di kehidupan manusia, karena udara sangat dibutuhkan untuk bernapas dan hendaknya memiliki kualitas yang baik. Udara yang berkualitas baik adalah udara yang belum mengalami pencemaran. Cirinya tidak berbau, terasa segar dan ringan saat dihirup. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Standar pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan 5 zat. Pencemaran utamanya adalah 1. Karbon dioksida, 2. Sulfur dioksida, 3. Nitrogen dioksida, 4. Ozon, 5. Partikel debu. Sumber pencemaran udara. Pencemaran udara bisa dari berbagai hal seperti industri atau transportasi. Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam seperti kebakaran hutan atau gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah semakin sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan. Tidak hanya pepohonan yang berfungsi untuk menyimpan oksigen. Dampak pencemaran udara. Akibat udara yang tercemar berdampak bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro berdampak pada kesehatan seperti tubuh kekurangan oksigen menjadi lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dampak skala makro seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon. Pencegahan. Untuk pencegahan dan penanggulangan bisa melakukan reboisasi buat mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Membuat jalur hijau berupa penanaman pohon di kota-kota sebagai paru-paru, terutama di perkotaan. Lokasi pabrik sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk. Bahkan pabrik harus membuat cerobong asap yang tinggi agar limbah yang keluar tidak bau. Pencemaran air. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Padahal, air khususnya air bersih memegang peranan pentingnya dalam kehidupan makhluk hidup. Air yang tercemar tidak bisa dimanfaatkan dan menyebabkan penyakit. 2. Sumber pencemaran air. Pencemaran air bisa terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Limbah industri sangat berpotensi sebagai penyebab terjadinya pencemaran air, karena limbah cairan langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbah mengandung bahan berbahaya dan beracun. Pada limbah rumah tangga bisa berupa deterjen, sampah, dan kotoran manusia. Jumlah penduduk yang semakin meningkat membuat limbah yang dihasilkan semakin tinggi juga. Kegiatan pertanian juga bisa menimbulkan pencemaran air, terutama karena penggunaan pupuk buatan, pestisida, dan herbisida. Dampak pencemaran air. Air tercemar limbah akan tidak bisa dimanfaatkan karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa bau dan tidak sedap. Proses pembusukan limbah oleh penguraian membutuhkan banyak oksigen. Dampaknya, kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya berkurang. Pencegahan. Untuk pencegahan agar kualitas air tetap baik, pengelola industri wajib membuat unit pengelola limbah atau UPL, menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian tidak membuang sampah ke sungai. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga disebabkan oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia yang beracun di tanah. Itu akan berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan. Sumber pencemaran. Penyebab pencemaran tanah bisa dari berbagai hal seperti limbah keluarga atau kegiatan pertanian. Limbah keluarga berupa senyawa anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme
sementara limbah pertanian dapat berguna pupuk buatan. Pencemaran tanah bisa terdampak pada kesehatan manusia karena tanah yang tercemar akan mengandung bakteri penyebab penyakit. Pencemaran tanah juga bisa terdampak terhadap ekosistem. Penggunaan yang berlebihan bisa menjadi asam yang selanjutnya berpengaruh pada produktivitas tanaman. Pencegahan bisa melakukan daur ulang sampah yang tidak bisa diurai. Jadi, tidak dibuang melainkan dimanfaatkan. Memisahkan sampah plastik dengan non-plastik. Sampah plastik bisa ditimbun, tidak dibuang sembarangan. Bisa juga dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Itu bertujuan untuk menghindari risiko yang diakibatkan dari terkontaminasi logam baik yang berasal dari alam ataupun akibat dari aktivitas manusia.